Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di pelajaran matematika wajib kelas 12, masih di materi peluang atau probabilitas. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang aturan perkalian. Jadi pada materi ini kita sudah langsung masuk ke sebuah masalah, ke sebuah soal. Jadi perlu diketahui nanti di peluang ini yang menjadi keliru atau banyak salah dalam mengerjakan soal adalah saat kita tidak bisa membedakan jenis soal dan solusi harus kita kerjakan. Jadi sering keliru gitu, kesalahpahaman dalam membaca soal. Maka dari itu untuk materi peluang ini saya akan perbanyak untuk pembahasan soal dan model-model soal atau drilling soal, sehingga nanti saat kalian menemukan soal-soal yang berbeda kalian tidak kaget lagi. Contoh lah misalnya saat diberikan soal peluang tentang dadu, diajarkan di contoh soalnya dadu, tapi tiba-tiba guru memberikan soal tentang koin. Nah itu kalian pasti akan protes, wah soalnya beda, tadi dadu sekarang koin. Padahal pada hakikatnya itu sama, objeknya aja yang berbeda. Kalau dadu sisinya ada 6, kalau koin sisinya ada 2. Nah contohnya seperti itulah, jadi saya akan memberikan contoh-contoh soal yang banyak, biar nanti kalian mengerjakan soal tidak kaget lah. Jadi tidak ada lagi statement guru memberikan contoh soal berbeda dengan latihan. Nah itu pernyataan yang kurang tepat rasanya. Oke, diberikan sebuah soal. Alex akan bepergian dari kota A ke kota D dengan dihadapkan kondisi sebagai berikut. Dari kota A ke kota B terdapat 4 jalan, dari kota B ke kota C ada 2 jalan, C ke D ada 3 jalan. Berapa alternatif jalan yang bisa dipilih Alex? Untuk lebih jelas kita petakan dalam sebuah gambar ya. Nah ini misalkan kota A, mau ke kota B, ada 4 jalan. Ya seperti kita lah, kalau mau dari Perangan Salak mau ke Cicurug, pasti banyak jalannya. Seperti itu. Nah ini dari kota A ke kota B ada 4 jalan. Nah sebut saja jalan yang pertama A1, A2, A3, dan seterusnya. Nah dari B ke C ini ada jalan lagi, pilihan, ada 2 pilihan. Ada B1 dan B2, atau jalan pertama dan jalan kedua lagi nih dari B ke C. Nah dari C ke D, nah ini dihadapkan ada 3 pilihan lagi nih. Nah, saya tulis C1, C2, dan C3. Jadi untuk sampai dari A ke D, ini banyak alternatif pilihan jalan. Ya bisa saja kan kita pilih opsi yang pertama itu kita dari A1, nah dari A1 ke B1, baru ke C1 sampai nanti di kota D. Atau seperti inilah kalau saya gambarkannya yang warna biru. A1 dulu ke B2, ke B1 baru ke C1. Itu dihitungnya satu kemungkinan atau satu alternatif. Atau bisa saja kalian misalkan memilih alternatif yang lain. Awalnya A1, yang kedua B1 tetap. Tapi untuk yang pilihan dari C ke D-nya kita milihnya C2. Nah, ini dihitungnya dua alternatif. Nah, di sini yang dipertanyakan adalah berapa alternatif yang mungkin. Nah, untuk sampai kita dari kota A ke kota D. Ya bisa saja sebenarnya kita hitung satu-satu. Nah, ini misalnya kita tulis A1, B1, C1, A1, B1, C2, A1, B1, C3 misalkan. Nah, itu ada 3 tuh, ada 3 alternatif. Bisa saja kita cacah. Nah, itu masuknya ke teori pencacahan gitu ya, atau solusi pencacahan. Tapi kalau banyak, nah itu kan ribet, kita juga butuh waktu gitu yang lama, maka dibuat sebuah rumus atau solusi yaitu dengan namanya operasi perkalian. Nah perlu diketahui operasi perkalian ini tidak merupakan salah satu jalan ya, bisa juga ini dikerjakan dengan permutasi. Saya tidak memberikan cara permutasi di sini karena khawatirnya nanti jadi rumit ke kalian ya. Kalian itu kalau dihadapkan dengan dua bentuk rumus atau solusi suka ribet gitu ya. Jadi saya langsung pilih aja cara yang paling cepatnya aja deh gitu. Oke. Cara paling cepatnya ini kita bikin 3 kotak. Kenapa 3 kotak? Karena kita akan memilih
3 bagian jalan, yaitu dari A ke B, dari B ke C, baru C ke D. Maka kita bikinnya 3 kotak. Nah, kotak-kotak ini akan kita isi dengan angka. Angka alternatif yang memungkinkan. Contoh misalkan, dari A ke B ini kita dihadapkan dengan 4 pilihan jalan, maka kita isi kotak pertama dengan 4. Kemudian untuk B ke C kita dihadapkan dengan 2 pilihan, maka kita tulis di kotak kedua adalah 2. Nah, dan terakhir, saat kita mau menuju D melalui C ini, kita dihadapkan dengan 3 pilihan. Maka di kotak 3 kita isi angka 3, karena ada 3 jalan, C1, C2, dan C3. Maka kita tulis di sini adalah 3. Kalau sudah seperti ini apa? Gimana? Sesuai rumusnya, aturan perkalian, kita kalikan. 4 kali 2, 8. 8 kali 3, hasilnya adalah 24. Itu ya. Jadi total jalan alternatif yang dipilih Alek itu ada 24 kemungkinan atau 24 susunan. Nah, terserah Alek mau pilih yang mana. Jadi intinya jawaban dari berapa alternatif jalan yang dipilih oleh Alek adalah 24. Ya. Ini basicnya, standarnya. Tapi kalau misalkan soalnya berbeda, pasti kalian akan bingung lagi. Contoh deh ya, kita masuk ke soal yang kedua. Oke, diberikan sebuah soal. Pada sebuah organisasi yang terdiri dari 7 orang, akan dipilih kandidat ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara dengan syarat tidak boleh rangkap jabatan. Tentukanlah banyak susunan kepengurusan yang mungkin. Ya, jadi ada 7 orang nih, akan dipilih 4 orang. Nah, yang pertama ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Nah, berapa banyak susunannya? Ya kan misalkan 7 orang itu adalah A, B, C, D, E, F, G misalkan ya. Bisa aja A itu jadi ketua, bisa aja A itu jadi wakil, bisa aja sekretaris itu, A itu jadi sekretaris, A itu jadi bendahara. Itu kan banyak kemungkinannya. Nah, ini di soal ini maksudnya berapa banyak nih kemungkinannya. Saat A jadi ketua, saat A jadi wakil, atau saat si A ini tidak terpilih menjadi 4 kepengurusan tersebut. Oke. Nah, kita sediakan 4. Nah, kalau tadi kan bedanya karena kita dihadapkan dengan 3 bentuk jalan atau 3 model jalan, maka kita bikinnya 3 kotak. Nah, kalau sekarang kenapa dibikin 4 kotak? Karena akan ada 4 jabatan yang diduduki oleh 7 orang ini. 4 jabatan itu ketua kan ya, wakil, sekretaris, dan bendahara. Oke, kita pakai logika saja. Kalau 7 orang gitu ya, yang berhak untuk menjadi ketua itu berapa orang? Ya, tentulah 7 orang kan ya yang berhak menjadi ketua, karena semua orang berhak jadi ketua. Maka kita isi di kolom ketua atau di kotak ketua itu 7. Karena ada 7 orang yang berhak menjadi ketua. Selanjutnya, yang berhak menjadi wakil ada berapa orang? Nah, untuk yang wakil kita butuh logika seperti ini. Di sini ada pernyataan tidak boleh rangkap jabatan. Jadi anggaplah dari 7 orang ini terpilih menjadi ketua 1 orang. Jadi yang berhak menjadi wakil itu tidak lagi 7, tapi 6 orang. Karena 1 orang itu sudah jadi ketua. Maka kita tulis di sini angka 6. Begitu seterusnya. Yang menjadi sekretaris ada berapa orang yang memungkinkan? 5. Karena 2 orang itu sudah jadi ketua dan wakil. Dan terakhir yang jadi bendahara tentulah ada 4 orang. Gitu ya. Karena yang 3 sudah jadi ketua, wakil, dan sekretaris. Ya ini tinggal dikalikan aja. 7 kali 6, 42. 42 kali 5, 210. 210 kali 4 berarti 84 ya. Ya, 840. Itu hasilnya. Jadi banyak susunannya adalah 840. Bayangkan kalau kita cacah satu-satu. Kita tulis misalkan A jadi ketua, B jadi wakil, sekretaris, bendahara, itu ditulis semuanya. Nah, itu akan 840. Nah, inilah salah satu aplikasi dari materi peluang. Jadi kita mampu menghitung banyaknya susunan tanpa harus kita mengurutkan susunan tersebut. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang untuk yang nomor 2,
sebenarnya sama, tapi lebih spesifik. Jadi pada sebuah organisasi yang terdiri dari 7 orang, yang terdiri dari 4 laki-laki dan 3 perempuan, akan dipilih kandidat ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Jika ketua harus laki-laki, maka tentukanlah banyak susunan kepengurusan yang mungkin. Nah, bedanya sekarang ada laki-laki dan perempuan. Dan ada permintaan atau request nih, bahwa ketuanya harus laki-laki. Oke, sama lah ya kita bikin 4 kotak karena masih ada 4 jabatan yang harus diduduki. Ada ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Nah, kita ambil logika. Ketua itu harus laki-laki. Berarti yang berhak untuk menjadi ketua tidak lagi 7. Karena harus laki-laki dan laki-lakinya ada 4. Berarti yang berhak jadi ketua itu ada 4 orang. Maka kita tulis di sini 4. Jadi angka yang di sini bukan menyatakan angka tapi jumlah laki-lakinya, jumlah orang. Oke. Nah, yang berhak jadi wakil berapa orang? Nah, kita ambil logika seperti ini. Dari 4 laki-laki akan dipilih 1 orang untuk menjadi ketua. Maka laki-laki tinggal berapa kalau dipilih 1 orang jadi ketua? Tentulah tinggal 3 orang kan laki-lakinya, dan perempuannya tinggal 3 orang, masih 3 orang lah ya. Jadi total orang yang berhak untuk menjadi wakil adalah 6 atau 6 orang. Karena tidak ada ketentuan yang jadi wakil itu harus laki-laki atau perempuan, bebas. Maka kita tulis 6. Oke, yang jadi sekretaris berapa orang? Ya tentulah 5. Kenapa 5? Karena kan yang kandidat wakil ada 6. Anggap dari 6 itu kepilih 1 untuk jadi wakil. Sisa orang yang berhak untuk atau yang bisa menduduki sekretaris adalah 5 orang. Begitu seterusnya dengan bendahara. Karena sudah terpilih 1 oleh di sekretaris, maka ada 4 orang yang bisa jadi bendahara. Sudah. Kalau sudah terisi semua, kita tinggal kalikan. 4 kali 6, 24. 24 kali 5 itu berarti 120. 120 dikali 4 itu berarti 48. 480 ya. Ya, benar ya. Nah, itu mungkin pembahasan tentang aturan perkalian yang mana saya hanya memberikan 3 bentuk soal. Yang satu berkaitan dengan jalan, yang 2 dan 3 atau yang ini yang 1 dan 2 ini membahas tentang sebuah jabatan. Nah, sekali lagi soal ini bisa dikerjakan dengan permutasi, tapi saya tidak mau mempersulit kalian dengan memberikan materi yang belum tentu kalian pahami gitu ya. Gitu ya. Jadi yang konkret-konkret saja gitu ya. Nanti kalau ada waktu baru saya akan sampaikan materi ini atau solusi ini menggunakan permutasi. Mungkin itu saja pembahasan kali ini berkaitan dengan aturan perkalian pada bab peluang atau probabilitas. Mudah-mudahan kalian paham. Namun kalaupun tidak paham, mudah-mudahan kalian punya rasa ingin tahu dan mau bertanya, mau entah kalian lewat komen di Facebook maupun kalian bisa japri atau menghubungi nomor saya itu juga silahkan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.